Mari kita belajar ilmu pengetahuan sosial kelas 7. Tema 1, keluarga awal kehidupan. Bagian A, keberadaan diri dan keluarga. Bagian B, mengenal lokasi tempat tinggal. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. A, keberadaan diri dan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan terdekat bagi sebagian besar kehidupan kita. Keluarga menjadi tempat untuk tumbuh dan berkembang yang disertai dengan cinta dan kasih. Dalam keluarga ada istilah silsilah keluarga. Silsilah keluarga merupakan cerminan dari sejarah. Kata sejarah berasal dari kata syajarah yang bermakna pohon. Peristiwa keluarga yang terjadi di masa lalu dapat diamati pada masa sekarang dengan melihat jejak-jejaknya seperti kebiasaan, norma, dan benda-benda peninggalan yang dapat menjadi pedoman untuk hidup kalian saat ini. Pengetahuan tentang silsilah keluarga ini menggambarkan keterkaitan antara manusia, waktu, dan ruang sebagai unsur-unsur sejarah. Kalian dapat merasakan capaian kesuksesan para pendahulu pada masa lalu dalam kehidupan mereka masing-masing. Para pendahulu disebut dengan unsur manusia, pada masa lalu disebut dengan unsur waktu, dan dalam kehidupan mereka masing-masing disebut dengan unsur ruang. Unsur waktu menggambarkan periode berlangsungnya perjalanan kisah manusia tersebut. Unsur ruang dalam sejarah berfungsi menjelaskan lokasi atau tempat di mana aktivitas manusia pada masa lampau. B. Mengenal lokasi tempat tinggal. 1. Lokasi. Lokasi merupakan letak objek di permukaan bumi. Lokasi dibedakan menjadi lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut merupakan letak yang bersifat tetap terhadap sistem koordinat. Contoh dari lokasi absolut yaitu Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Lokasi relatif merupakan letak tempat yang dapat berubah karena keadaan di sekitarnya. Sebagai contoh, awalnya Kabupaten Tanah Tidung termasuk dalam Provinsi Kalimantan Timur, tetapi saat ini merupakan kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara. 2. Kondisi wilayah Indonesia. Sekarang mari kita bahas letak dan luas wilayah Indonesia. Indonesia adalah negara terluas di Asia Tenggara dengan luas daratan sebesar 1.910.932,37 km persegi dan luas lautan mencapai 5,8 juta km persegi. Data ini diambil dari Kemenko Maritim tahun 2019. Letak Indonesia dapat dikategorikan berdasarkan letak geografis dan letak astronomis. Nah, apa itu letak geografis? Letak geografis adalah posisi suatu wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan Australia, serta Samudra Hindia dan Pasifik. Letak geografis tersebut memberikan keuntungan bagi Indonesia seperti Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional, memiliki kebudayaan yang beragam, serta transportasi laut semakin berkembang. Letak astronomis merupakan posisi suatu tempat yang didasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Garis lintang merupakan garis khayal yang melingkari bumi secara horizontal. Garis bujur merupakan garis khayal yang melingkari bumi secara vertikal serta menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Sebagai contoh, Indonesia memiliki letak astronomis 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dampak letak ini menyebabkan perbedaan waktu sehingga terdapat 3 pembagian zona waktu di Indonesia.
Penetapan 3 zona waktu seperti sekarang ini dimulai sejak 1 Januari 1988. Berikut merupakan pembagian wilayah berdasarkan zona waktu di Indonesia. 1. Waktu Indonesia Barat atau yang kita kenal dengan WIB. Zona waktu ini berdasarkan garis meridian pangkal 105 derajat bujur timur. Wilayah zona ini mencakup provinsi di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. 2. Waktu Indonesia Tengah atau yang kita kenal dengan WITA. Zona waktu ini didasarkan pada meridian pangkal 120 derajat bujur timur. Cakupan wilayahnya meliputi Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi. Yang ketiga, waktu Indonesia Timur atau yang kita kenal dengan WIT. Zona waktu ini didasarkan pada meridian pangkal 135 derajat bujur timur. Wilayah zona waktu ini mencakup provinsi di Pulau Papua dan Maluku. B. Cuaca dan iklim. Cuaca merupakan kondisi rata-rata udara di suatu wilayah yang relatif sempit dan dalam waktu yang singkat. Sedangkan iklim merupakan kondisi cuaca rata-rata tahunan pada wilayah dengan cakupan yang luas. Contoh dari cuaca yaitu suhu udara di Kabupaten Bantul pagi ini mencapai 24 derajat Celcius. Kemarin, Kabupaten Brastagi diguyur hujan deras. Indonesia memiliki iklim tropis yang terdiri dari 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Musim hujan biasa terjadi antara Oktober sampai dengan Maret. Sedangkan musim kemarau terjadi antara bulan April sampai dengan September. Keadaan iklim dapat diamati dengan memperhatikan unsur-unsur cuaca dan iklim. Berikut kita akan bahas apa saja unsur-unsur cuaca dan iklim. Pertama, penyinaran matahari. Penyinaran matahari adalah lamanya matahari bersinar yang dihitung dari matahari terbit hingga tenggelam. Kedua, suhu. Suhu merupakan derajat panas atau dingin yang diukur dengan skala tertentu. Ketiga, kelembaban. Kelembaban udara adalah kemampuan udara dalam mengandung uap air. Tingkat kelembaban udara dipengaruhi kandungan jumlah uap air dalam udara. Keempat, angin. Angin adalah pergerakan alami udara yang sejajar dengan permukaan bumi. Faktor terjadinya angin yaitu perbedaan tekanan atmosfer dari suatu tempat dengan tempat lainnya. Kelima, curah hujan. Curah hujan merupakan intensitas air hujan yang jatuh ke permukaan bumi akibat kondensasi selama periode waktu tertentu. C. Kondisi geologis. Letak geologis adalah posisi suatu wilayah yang didasarkan pada struktur geologi atau susunan batuan di sekitarnya. Secara geologis, Indonesia dilalui 2 jalur pegunungan dunia, yaitu Pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Letak tersebut menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api aktif. Jumlah gunung aktif di Indonesia sebanyak 127 gunung api. Aktivitas vulkanik yang intens di Indonesia terjadi karena pertemuan 3 lempeng dunia. Lempeng Eurasia di sebelah utara, lempeng Indo-Australia di sebelah selatan, dan lempeng Pasifik di sebelah timur. Aktivitas ketiga lempeng tersebut juga membuat Indonesia menjadi wilayah yang rawan terjadi gempa bumi. Selain dampak negatif, letak geologis Indonesia juga memberikan dampak positif seperti tanah menjadi subur terutama di kawasan dekat gunung berapi karena banyak mengandung unsur hara, memiliki keanekaragaman flora dan fauna, serta memiliki sumber daya mineral yang beragam seperti berbagai jenis batuan, minyak bumi, dan gas alam.
3. Pemahaman lokasi melalui peta. A. Komponen peta. Peta merupakan gambaran permukaan bumi yang diperkecil dalam bidang datar menggunakan skala tertentu. Prihandito mendefinisikan peta sebagai penyajian grafis, bentuk ruang, dan hubungan keruangan berbagai perwujudan yang diwakili. Pembuatan peta memerlukan pengetahuan khusus mengenai penggambaran permukaan bumi yang biasa disebut ilmu kartografi, dan orang yang ahli membuat peta dinamakan kartografer. 1. Judul peta. Judul peta merupakan identitas untuk mengetahui dan menginterpretasikan daerah yang tergambar dalam peta. Penulisan judul diletakkan di bagian tengah atas untuk memudahkan pengguna dalam membaca peta. 2. Skala peta. Skala merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Skala terdiri dari 3 jenis, yaitu skala numerik, skala verbal, dan skala grafis. Apakah anak-anak tahu apa perbedaan dari ketiga skala tersebut? Mari kita bahas bersama. Skala numerik merupakan skala yang dinyatakan dengan angka pecahan seperti 1/100.000. Skala verbal merupakan skala yang menunjukkan jarak inci di peta sesuai jumlah mil di lapangan. Sedangkan skala grafis merupakan skala yang ditunjukkan dengan garis atau grafik. 3. Simbol peta. Simbol peta mewakili objek sebenarnya di lapangan. Berikut merupakan jenis-jenis simbol yang ada di peta, yaitu simbol titik untuk menggambarkan tempat atau data personal. Contohnya ibu kota kabupaten. Simbol garis untuk menggambarkan kenampakan yang berhubungan dengan jarak. Contohnya rel kereta api dan sungai. Sedangkan simbol area untuk menggambarkan objek yang memiliki luas tertentu. Contohnya rawa dan danau. 4. Warna peta. Warna peta menggambarkan kenampakan yang ada di peta. Berikut merupakan warna yang biasa digunakan untuk menggambarkan berbagai kenampakan dalam peta, yaitu biru untuk perairan dan daerah yang dingin, kuning untuk gurun, dataran tinggi, dan vegetasi yang kering, hijau untuk hutan dan dataran rendah, coklat untuk daerah perbukitan dan kontur, merah untuk gunung api, kota, dan jalan protokol, sedangkan hitam untuk batas wilayah. 5. Legenda. Legenda merupakan keterangan simbol-simbol yang ada dalam peta untuk mempermudah pengguna dalam membaca dan menginterpretasikan peta. Letak legenda berada di sisi kanan atau kiri bagian bawah peta. B. Fungsi peta. Pembuatan peta ditunjukkan untuk mempermudah pengguna dalam mencari informasi. Informasi yang didapat ini bisa digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan. Berikut merupakan fungsi peta. Pertama, memperlihatkan letak suatu tempat dengan tempat lainnya di permukaan bumi. Kedua, menunjukkan ukuran suatu objek seperti jarak dan luas daerah. Ketiga, menampilkan bentuk objek di permukaan bumi, misalnya bentuk benua dan negara. Keempat, menyajikan data mengenai potensi suatu daerah. Dan kelima, memudahkan suatu pekerjaan seperti untuk perencanaan pembangunan jalan. Seiring perkembangan teknologi, peta tidak hanya berwujud dalam bentuk kertas tetapi digital. Berbagai sektor telah memanfaatkan dalam rangka menunjang usahanya. Tanpa disadari, kalian juga telah memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dimanfaatkan untuk pertama, pengembangan transportasi berbasis online. Kedua, perhitungan estimasi biaya ekspedisi pengiriman barang secara cepat. Ketiga, perhitungan perkiraan lama waktu yang dibutuhkan untuk barang sampai pada alamat tujuan. Keempat, perhitungan perkiraan lama waktu yang dibutuhkan untuk barang sampai pada alamat tujuan.
Dan kelima, menyajikan berbagai alternatif jalan yang dapat dipilih agar waktu lebih efisien.